Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan utamakan selalu keselamatan. Teman-teman Electro Technical Officer atau ETO, saya yakin Anda semua masih semangat ya. Jangan lupa tadi utamakan selalu keselamatan. Anda yang berhubungan langsung dengan sistem kelistrikan, di kapal juga tentu adanya neutral earth dalam sistem high voltage ya, high voltage atau XV atau HV. Ini tentunya karena di kapal itu tegangannya ya cukup tinggi ya. Dari generator umumnya itu 440 volt. Juga tentu main switchboard dan generator circuit breaker. Anda semua tentu sangat paham dengan hal ini. Demikian juga adanya monitoring earthfall, di mana jika terjadi adanya gangguan-gangguan dalam satu aliran listrik ya, diantaranya misalnya L1, L2 atau L3, atau di kapal tentunya RST, nanti Anda bisa perhatikan dari lampu, nyala lampu tersebut, apakah semuanya normalnya adalah redup ya, redup semua tiga-tiganya. Ketika ada yang terang, artinya itu tentu ada kebocoran. Ini patut Anda perhatikan juga dengan menggunakan injeksi DC ya, injeksi DC. Ini tentu juga untuk mengetahui adanya kebocoran kelistrikan atau electric fault. Sirkuit neutral earth resistor, ini tentu juga cara yang lain yang digunakan karena di kapal itu tentu secara umum menggunakan tiga fase ya, tiga fase. Ada juga core balance CT ini yang menggunakan relay ya. Adanya juga tentu trip action. Kemudian monitor-monitor dalam sistem distribusi yang tadi tentunya di kapal itu umumnya menggunakan arus atau tegangan 440 volt ya, dan tentu frekuensi pada main switchboard juga tentu Anda perhatikan. Distribusi 3 phase ke 1 phase ini juga tentu perlu kita lakukan dengan menggunakan transformer 440 ke 220 supply ya. Ini yang biasa umumnya digunakan untuk lampu-lampu penerangan 220 volt lighting ya, penerangan. Kemudian juga distribusi kepada fuse ya, fuse itu tentu juga di kapal tentu dicek dengan menggunakan tester ya, hard tester untuk mengetahui berapa continuity daripada fuse. Ini umumnya kadang ada kalanya kita menggunakan kalau emergency ya, kalau emergency sekali digunakan dengan kabel ya, kabel rambut. Tapi itu tentu harus hati-hati, itu hanya emergency saja atau dalam keadaan darurat. Pastikan fuse ya digunakan yang benar. Tapi saat ini lampu-lampu itu sudah menggunakan LED ya, light emitting diode ya, dioda. Jadi beda dengan yang dulu menggunakan kabel Wolfram. Kalau dulu masih menggunakan sistemnya kabel atau apa namanya? Jadi ketika bola lampu ya, bola ham jatuh, biasanya akan ya kalau tidak pecah bolanya, bisa juga putus kabelnya di dalam Wolfram. Tapi sekarang sudah menggunakan LED dengan menggunakan lampu-lampu yang lebih hemat daya. Biasanya wattnya juga sangat kecil. Ada yang mungkin 3 watt, ada yang 5 watt, bahkan yang 5 watt saja sudah cukup terang ya. Apalagi kalau menggunakan 9 watt. Jadi berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu rata-rata di kapal itu minimal lampunya 100 watt ya. Jadi Anda bisa bayangkan. Sekarang saya yakin Anda bisa lebih menghemat daya ya. Dan beban generator juga tentunya akan lebih hemat ya, hemat pemakaian consumption listrik.
Nah, dengan lampu neon atau lampu TL ya. Nah, saya yakin di kapal juga sekarang penggunaan lampu neon sudah berkurang seiring dengan adanya lampu LED atau diode ya, light emitting diode. Ada juga tentu MCCB ya, MCB dan MCB. Ini juga tentu Anda semua paham. Jadi tentu ada juga ini adalah breaker ya. Ada yang menggunakan fix versi, ada yang plug in versi, ada juga yang withdraw versi. Nah, ini tentu semua Anda tahu ya. Kemudian berikutnya ada trafo, ini juga tentu Anda paham ya bagaimana sistem trafo di kapal. Kemudian juga hubungan trafo yang delta, juga instrumen CT dan VT ya, voltage transformator ya, dan sirkuit transformator. Kemudian berikutnya tentu ada bar primer yang CT type. Kemudian ada juga box hubungan indikator. Ini tentu konektor ya, konektor klem. Yang patut Anda perhatikan adalah bagaimana menjaga insulasinya. Jangan sampai terjadi kebocoran-kebocoran. Karena di kapal itu tentu hubungannya dengan air. Jadi jangan sampai ada air masuk ke dalam sistem kelistrikan yang akan merugikan keselamatan daripada Anda semua. Nah, tadi yang di kapal, kembali yang ada yang terlewat ya. Di kapal itu tentu sistem earth langsung ke body ya, body kapal. Jadi berbeda dengan di darat tentunya. Kalau di darat ditanam ke dalam tanah, tapi kalau di kapal ya tentu kita semua tahu ya bahwa di kapal earth-nya itu adalah ke badan kapal yang langsung terhubung ke air laut ya. Air laut itu tentu earth yang paling baik ya, sehingga tidak terjadi electrical short atau adanya gangguan-gangguan kelistrikan. Ini skema proteksi high voltage. Jadi tentu ada juga insulasi overcurrent, under voltage, unbalanced reverse power, earth leakage. Juga tentunya sama, perlu diperiksa adanya kebocoran-kebocoran daripada sambungan ya, termasuk lokasi short dan sirkuit atau fault circuit. Ini pun tentu perlu dilakukan pengecekan. Ada juga yang menggunakan lighting atau lampu ya. Apabila ada short, tentunya lampu short circuitnya akan beda nyalanya. Berikutnya adalah skema protective discrimination. Ini masih terkait dengan adanya jika terjadi short circulation fall lokasi. Kemudian ada juga kurva inverse arus dan waktu. Ini untuk memproteksi arus berlebih ya. Adanya minimum operating current ya. Kemudian instantaneous berbanding dengan antara waktu dan arus ya. Waktu itu time tentunya. Kemudian arus ya insulasi. Ini ada juga relay over current magnetic atau aksi seketika. Ini ada tampilan daripada koil-koil pada kumparan listrik, armatur. Kemudian tentunya ada adjusting screw untuk mengecek atau mengetes daripada overcurrent magnetic. Kemudian ada aksi
relay thermal bimetalik. Ini juga yang umumnya digunakan untuk mengetahui adanya arus ya, current input dan heater, sehingga apabila ada trip maka arus tersebut akan memutuskan relay. Sirkuit elektronik overcurrent relay, ini adanya detektor dan kurva shaving circuit ya. Ini terjadi adanya beberapa resistor, biasanya dilengkapi dengan berbagai resistor. Ada time setting ya, waktu, pengaturan waktunya. Ada juga tentu tahanan. Kemudian ada juga fuse proteksi. Nah, ini kalau fuse tentu teman-teman semua paham ya. Fuse digunakan untuk keselamatan. Jadi ketika terjadi arus berlebih atau beban berlebih, maka fuse ini sebagai penyelamat ya. Apabila dia tegangannya berlebih, maka dia akan memutuskan terlebih dahulu. Kemudian juga ada proteksi tegangan rendah atau low voltage LV. Ini ada breaker ya, breaker kick off spring. Kemudian ada close circuit breaker. Ini dari main bus bar ya. Ini salah satu contoh tipe-tipe kabel elektrik yang Merin ya, yang Merin punya. Yang benar adalah ketika listrik kabel Merin ini dilengkapi juga bukan hanya insulasi yang PVC, namun juga dilengkapi dengan adanya serabut-serabut ya. Jadi ketika panas berlebih, maka dia tidak akan terbakar. Ini yang penting ya untuk insulasi kelistrikan. Jadi berbeda tentunya dengan listrik darat. Kalau listrik darat, kalau ada beban lebih panas, dia akan menyala, akan terbakar. Tapi dengan marine use, yang untuk marine use, kabel marine use, jadi ketika dilewati dengan arus yang panas, yang tinggi, ya, kabel tersebut tetap tidak akan terbakar. Itu kenapa untuk kabel-kabel untuk di kapal memang harus yang comply dengan marine use. Ya, semuanya menggunakan marine use. Demikian juga kabel terminasi kabel NIMS ya. Ini ada juga dilengkapi dengan chopper, ada yang dibalut dengan tembaga ya, tembaga. Ini tentu disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Ada yang kabel tunggal dan ada juga yang serabut. Kalau yang ini yang tunggal ya, yang tunggal itu dibalut dengan tetap dengan tembaga. Ya. Ada juga yang Glen cable ya. Ini tentu dilengkapi dengan berbagai pengaman ya. Oke, demikian teman-teman, kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya untuk sambungan-sambungan kabel pada yang sistem dengan menggunakan sistem pengeringan. Oke, selamat pagi semuanya, tetap semangat dan salam keselamatan. Tetap selalu utamakan keselamatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.